Baik, langsung kami mulai ayah bunda sekalian. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa alamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah. Hari ini kita bisa mengadakan pertemuan secara online ya Bunda sekalian. Insya Allah pertemuan kita pada pagi hari yang cukup singkat ini dari tim sekolah dari SD Negeri Al-Fatah Kota Batu akan menyampaikan ya Bunda mensosialisasikan terkait fitur-fitur yang ada di Sidik. Sebenarnya fiturnya tidak baru gitu Bunda, Ayah. Hanya saja untuk di sekolah kita mungkin baru kita aplikasikan mulai per hari ini. Harapannya seperti itu ya Bunda sekalian. Jadi hari ini kegiatan kita adalah webinar sosialisasi fitur baru Sidik dari Al-Fatah ya. Jadi mungkin bagi ayah bunda yang belum mengenal Sidik itu adalah partner kami dalam digitalisasi sekolah seperti itu. Untuk hari ini ada beberapa poin ayah bunda yang perlu kita bahas. Yang pertama terkait panduan instalasi. Nah, sebenarnya untuk username sendiri kan sudah pernah ya bunda dibagikan tahun ajaran sebelumnya. Hanya saja mungkin penggunaannya tidak banyak sehingga perlu kami sampaikan kembali terkait panduan instalasinya seperti apa seperti itu. Kemudian yang kedua, panduan login cara masuknya juga nanti akan kami berikan informasi ayah bunda terkait cara masuk khususnya bagi yang lupa akun dan seterusnya. Kemudian ini dia bunda tiga fitur yang akan kita perkenalkan mulai hari ini dan harapan kami bisa dijalankan mulai hari ini juga ya bunda sekalian. Yang pertama adalah penjemputan digital. Nanti akan kita sosialisasikan juga apa itu penjemputan digital, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian juga buku penghubung, ini dari guru-guru kami, ayah bunda, kepada bunda ayah sekalian yang ada di rumah. Yang terakhir terkait kartu karakter. Insya Allah ayah bunda untuk pertemuan kali ini kita buat singkat saja. Kalau bisa dipercepat, kenapa kita perlambat seperti itu, nggih. Nah, kita langsung masuk ke poin pertama, ya bunda sekalian, terkait panduan instalasi. Nah, jadi ya Bunda sekalian, untuk instalasinya hari ini akan kita mungkin demonstrasikan melalui aplikasi ya Bunda sekalian. Jadi ringkasnya adalah Ayah Bunda monggo bisa diakses melalui Play Store, Google Play Store untuk HP atau device yang basisnya Android Ayah Bunda sekalian. Jadi yang pertama untuk pengguna Android silakan dibuka Play Store-nya, kemudian dicari di kolom searching-nya Sidix. Nah, seperti itu, Nggih. Mungkin ini kami matikan dulu untuk share screen-nya. Kami izin Ayah Bunda pindah ke HP sekolah. Nah, seperti ini Ayah Bunda. Monggo dicari Play Store-nya, Nggih. Untuk kami ada di halaman depan seperti ini. Ayah Bunda buka Google Play Store-nya. Kemudian ke tengah Nggih Bunda, ke penelusuran. Masukkan kata kuncinya SIDIGS. Sidix. Nah, monggo barangkali ada yang mau capture screenshot dulu boleh ya Bunda. Sidix. Kemudian Bunda klik pencarian. Nah, ini ayah bunda sekalian ada banyak gih, ada yang berwarna biru, hijau, kemudian keemasan, ungu dan juga merah. Untuk ayah bunda sekalian cukup menginstal salah satunya saja bunda yaitu Sidik Soli Murid. Untuk ayah bunda cukup menginstal Sidik Soli Muridnya saja. Adapun untuk Sidik Murid sebenarnya ayah bunda Ananda sudah memiliki akun semuanya. Cuman karena kita ini di jenjang SD, kami belum melihat kebutuhan siswa menggunakan Sidik saya bunda. Jadi sementara kita fungsikan dulu yang sidik soli murid. Untuk yang sidik murid yang berwarna biru belum kita gunakan, belum kita fungsikan. Tapi bagi ayah bunda yang mungkin kepo begitu nggih kepo ingin masuk ke aplikasi murid, ingin minta akses kodenya untuk anaknya masing-masing, monggo bunda bisa japri ke kami. Nah, kemudian yang di bawahnya sidik CBT.
ke depan harapan kami ayah bunda, kami menuju ke paperless, tidak lagi ujian menggunakan kertas ya bunda, khususnya untuk ujian yang semesteran seperti itu. Jadi SIDIX CBT kemungkinan akan kita terapkan tahun ajaran ini, mungkin tidak sepenuhnya, tapi akan kita coba simulasikan. Jadi Ananda ujian melalui SIDIX CBT. Nah, jadi agak beda nggih Bunda, SIDIX murid dan juga SIDIX CBT. CBT hanya untuk ujian-ujiannya saja. Akunnya sama dengan akunnya siswa, tapi untuk yang di SIDIX murid lebih ke jadwal pelajaran, kemudian mungkin informasi penting, chattingan sama gurunya itu bisa melalui aplikasi SIDIX-nya murid. Nah, Bunda Ayah silakan pilih yang warna hijau, SIDIX Soli murid, kemudian diinstal. Ini karena saya sudah menginstalnya, maka tinggal open ya ya Bunda. Demikian panduan instalasi untuk device yang basisnya Android ya Bunda. Ini kami contohkannya melalui HP sekolah Samsung, kebetulan sistem OS-nya juga Android, maka bisa dicari di Play Store. Ustadz, bagaimana kalau HP-nya iOS? Nah, ini ayah bunda sekalian, sementara untuk apps-nya, untuk aplikasinya tidak ada di Play Store ya bunda, atau di apa ya namanya, store-nya iPhone begitu ya bunda. Tapi sebagai solusi, ayah bunda bisa membuka untuk pengguna iPhone, bisa membuka browsernya masing-masing. Kalau di iPhone Safari nggih ya Bunda. Ini kami contohkan pakai Chrome saja nggih ya Bunda. Nah, khusus khusus pengguna iPhone maka silakan ayah Bunda bisa diketik juga langsung sidigs.com/login. Seperti ini, monggo kalau mau di screen capture. Jadi untuk pengguna iPhone masuknya melalui website ya Bunda sementara melalui Safari sidigs.com login, kemudian Bunda ayah enter. Kemudian di sana sama ya Bunda, ada untuk murid, ada untuk wali murid, ada untuk guru dan juga administrasi dan juga CBT. Jika ada ujian-ujian online, maka yang diklik yang CBT. Nah, karena ayah Bunda sebagai wali murid, maka diklik ikon wali murid. Nah, jadi eh, berhati-hati nih Bunda Ayah. Kami menghimbau juga karena ini adalah basisnya online, maka jangan sampai ayah bunda terkecoh atau kita waspada terhadap penipuan. Ketika ada yang WA ayah bunda dan nomornya baru tidak dikenal, mungkin monggo dipastikan dulu ya ayah bunda. Jadi website kita adalah yang tadi itu sidics.com/login, kemudian klik yang ikon wali murid, maka websitenya parent.sidics.com yang di sini ya bunda. Ini alamat yang benar. Ketika ada yang serupa mirip, yang itu wajib hati-hati ayah bunda. Takutnya, khawatirnya phishing. Yang mana phishing ini tidak hanya menyerang lembaga swasta, bahkan lembaga pemerintahan pun juga diserang ya bunda. Akun Bank Muamalat, Bank BNI, BSI, semua bank-bank di Indonesia juga rawan akan penipuan seperti ini. Jadi dibuat website yang serupa semirip mungkin dengan yang asli. Jadi ini website kita yang asli ya bunda, parent.sidics.com/login. Kemudian selesai ayah bunda. Tinggal memasukkan username dan juga passwordnya. Seperti itu. Nah itu poin yang pertama. Terkait panduan instalasi. Selanjutnya kami kembali kita lanjutkan ke poin yang kedua. Yaitu panduan login ya bunda. Setelah kita menginstall aplikasi Sidik Soli Murid. Ayah bunda monggo login. Ini saya logout dulu ya bunda. Tampilannya kan seperti ini di apps wali murid. Kalau melalui Sidik web akan seperti ini. Hal yang perlu ayah bunda masukkan adalah dua hal. Yang pertama username, yang kedua adalah password. Pastikan ayah bunda tidak men-share, membagikan username dan juga password atau informasi tentang akun kepada pihak yang tidak bertanggung jawab ya ayah bunda. Dan kami garis bawahi di sini pihak sekolah tidak akan pernah meminta username dan juga password ayah dan bunda. Kami ulangi, pihak sekolah tidak akan pernah meminta username dan password kepada ayah bunda, tapi untuk instalasi di awal tentu akunnya dari kami, sehingga ketika ayah bunda sudah mendapatkan akun berupa username dan juga password, monggo ayah bunda diperkenankan, bahkan disarankan untuk langsung merubah data diri khususnya password. Username-nya kalau mau dirubah juga monggo ayah bunda.
passwordnya kami sarankan untuk juga dirubah dan informasi ini jangan sampai disebarluaskan ke pihak manapun dia ya Bunda. Yang tahu cukup ayahnya, bundanya saja. Sudah seperti itu saja. Jangan disebarluaskan ke tetangganya, ke teman kerja dan lain sebagainya. Begitu enggak ya Bunda? Nah, ini silakan di login ayah bunda. Bagi ayah bunda yang lupa passwordnya bagaimana? Nah, untuk orang tua, wali murid yang lupa akun orang tua atau wali murid, pihak sekolah bisa membantu meresetkan ayah bunda. Jadi kalau di sistem kami tidak akan bisa membaca passwordnya ayah bunda. Seperti itu, nggih. Tetapi kami bisa membantu meresetkannya. Username dari kami, password dari kami berikan kepada ayah bunda. Jadi monggo bisa dirubah setelah itu. Nah, ini kita masuk dulu nggih ayah bunda. Ini akun Dami sekolah. Ini akun palsu sekolah ya Bunda, sebagai demo saja. Setelah dimasukkan username dan juga passwordnya. Nah ini kebetulan passwordnya sama nggih ya Bunda sama username-nya. Di awal dulu juga kami bagikan password sama dengan username. Ini kami sarankan ayah Bunda langsung mengganti passwordnya ya Bunda. Nah, ini kami login setelah memasukkan username dan juga password. Untuk ganti passwordnya sebelah mana Ustadz? Di bawah kanan G Bunda, pojok bawah kanan profile Bunda klik, kemudian Bunda klik ayah juga klik bagian ubah kata sandi. Ini masukkan kata sandi yang lama, kata sandi yang baru dan juga konfirmasi kata sandi. Ini kami sarankan ayah Bunda untuk menjaga keamanan dan juga privasi ayah Bunda sekalian. Dan jangan sampai dibagikan gaya muda karena nanti ketahuan tagihannya ada berapa di sana seperti itu. Nah, ini panduan login gitu Bunda melalui apps. Untuk web juga sama sistemnya. Tinggal masuk ke browsernya masing-masing baik di Chrome maupun di iOS di Safari, dimasukkan username dan juga passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, ini tampilan untuk yang di webnya gitu ya Bunda sekalian, seperti itu. Untuk Android kami sarankan mengganti tampilan dengan situs desktop karena dia lebih enak dia ya Bunda. Tampilannya lebih luas. Untuk pengguna iPhone itu biasanya lebih nyaman lagi kalau diaktifkan fitur rotasinya seperti ini. Nah, untuk ganti akun juga sama ya Bunda. Monggo diklik pojok kanan atasnya, kemudian diklik profile, kemudian silakan diganti ubah kata sandi seperti itu. Nah, ini panduan untuk loginnya ya Bunda. Kemudian bagaimana Ustadz jika saya lupa username atau password? Nah, monggo ya Bunda. Ini kami kembali ke laptop lagi. Kita sudah melalui tahapan atau tema tentang panduan instalasi. Selanjutnya juga kita sudah melalui atau mempelajari panduan login. Kami ulangi ya Bunda, waspada penipuan. Jangan berikan informasi akun kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika ya Bunda juga akan melakukan pembayaran, pastikan nomor rekeningnya adalah nomor rekening yayasan ya Bunda, Al-Fatah Batu YPI seperti itu. Nah, bagaimana jika lupa Ustadz? Jika lupa, monggo ayah Bunda bisa menghubungi wali kelas untuk dibantu menghubungkan ke admin kami ya Bunda sekalian. Bisa ke nomor sekolah, nomor yang tadi men-share undangan, bisa juga ke nomor admin atau TU kami yaitu Ustadz Maskot Ayah Bunda. Jika tidak ada nomornya bisa meminta kepada wali kelas masing-masing untuk dihubungkan kepada Ustadz Maskud. Nah, nanti dari kami Ayah Bunda dari sekolah akan memberikan formulir seperti ini, pembaruan informasi permohonan riset akun SIDIX. Dimohon untuk mengisi formulir permohonan reset akun melalui format berikut. Jadi kami akan meminta ayah bunda untuk mengisi nama lengkap siswa siapa, saya orang tua atau wali dari nama nanti ayah bunda tinggal mengisi ya ayah bunda melalui WA saja. Nama lengkap Ananda siapa, di kelas berapa sekarang, nama lengkap orang tua atau wali, kemudian nomor HP aktif. Yang mana pertanyaan ini akan menjadi acuan kami ayah bunda, kan khawatirnya Gi ada orang yang ngaku-ngakunya wali murid seperti itu. Nah, ketika ada orang yang ngaku-ngaku, insya Allahnya tidak bisa menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Nah, tapi ketika pun ayah bunda atau misalkan orang jahat pun bisa mengisi data sesuai yang kami inginkan, kami double cross check ayah bunda sekalian. Kami cek nama lengkap anaknya, nah kami cek kelasnya, kami tanyakan ke wali kelasnya, bener nggak ada siswa ini dari kelas ini, orang tuanya namanya ini, nomor HP-nya ini. Nah, tadi malam mohon maaf ya bunda, ada yang WA kami begitu nggih, kami cek. Kebetulan juga WA-nya ke nomor sekolah, yang mana nomor sekolah sudah ada di semua grup kelas
masing-masing Ananda, itu kami kaget loh kok nomornya orang tua ini kok tidak ada di grup manapun ya, baik itu di Tasin, di Tafid maupun di grup kelas seperti itu. Sehingga kami memastikan beberapa kali ya ya Bunda, itu mohon Ayah Bunda bisa bersabar menjawab pertanyaan dari kami karena bentuk cross check kami ya ya Bunda untuk menghindari penipuan dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu Ayah Bunda panduan riset akun Sidik. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu fitur yang akan kita demonstrasikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, penjemputan digital. Yang kedua, buku penghubung. Yang ketiga, kartu karakter. Mungkin kita mulai dari yang paling gampang dulu ya Bunda. Ini izin saya matikan, saya share screen saja. Baik. Sebentar. Ini penuh Bunda. Nah, baik kayak Bunda sekalian, ada tiga fitur kami ulangi lagi. Jadi yang pertama penjemputan digital, yang kedua adalah buku penghubung, yang ketiga adalah kartu karakter. Kita ke fitur yang kedua dulu atau buku penghubung. Buku penghubung sebelumnya sudah kami sampaikan Ayah Bunda melalui pertemuan paguyuban dan juga komite beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk pekan ini Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah pihak sekolah sudah mengadakan inventaris yang namanya buku penghubung. Mungkin kalau Ayah Bunda memiliki Ananda Dia Bunaya, sudah ada gambaran Jadi masing-masing siswa nanti kami berikan sebuah map clear holder, nah, map clear holder, yang mana map ini isinya hanya plastik-plastik saja, yang kemudian kami wali kelas memasukkan capaian Ananda pada pekan tersebut. Nah, jadi gambarannya seperti apa? Nanti untuk hasil setiap pekannya kan seperti ini Ayah Bunda. Ini kami contohkan kami contohkan yang kelas 6A atau 6 Abbas. Jadi setiap pekannya Ayah Bunda akan menerima laporan dari sekolah berupa buku penghubung. Nah, seperti ini ya Bunda. Di atas ada target adab pekan ini. Jadi wali kelas mengisikan adab target adab untuk jadi untuk konsepnya bagaimana Ustadz? Kami membagikan ini Ayah Bunda pada hari Senin. Jadi ketika Ananda hari ini sekolah, sebelum pulang sekolah sudah kami bagikan. Tapi belum kita mulai pekan ini ya Bunda. Kita pekan ini baru mulai pengisian datanya oleh wali kelas masing-masing. Jadi Senin pekan depan Ananda ketika pulang sekolah sudah akan mendapatkan map clear holder yang di dalamnya sudah ada capaian poin-poin atau kegiatan-kegiatan selama sepekan kemarin seperti itu. Jadi pekan ini wali kelas sudah mulai mengisinya, Ayah Bunda. Nanti monggo bisa di review Ananda di rumah berhati-hati di sekolah, jangan sampai dapat silang dari guru-gurunya seperti itu. Jadi mulai Senin ini wali kelas kami mengisi sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat wali kelas kami setelah pengisian, jadi satu lembar ini untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Jumatnya wali kelas kami melakukan printing Ayah Bunda, printing buku penghubung masing-masing siswa. Alhamdulillah untuk mapnya sudah ready Ayah Bunda, bahkan per jenjang kami siapkan printer khusus, semoga mempermudah proses program kita ya Bunda. Sabtunya setelah di printing, para wali kelas mulai packaging, memasukkan lembaran buku penghubung ke masing-masing map persiswa seperti itu ya Bunda. Dimasukkan di packaging yang mana Senin pekan depan sudah siap dibagikan laporan hasil kegiatan siswa selama sepekan kemarin seperti itu. Nah, jadi di paling atas ada target ada pekan ini. Berarti pekan Bunda menerima hari Senin hari ini misalkan sudah menerima, maka pekan ini targetnya apa sih yang mau sekolah capai? Itu kami tuangkan di kolom ini ya Bunda. Kemudian di sebelahnya ada kolom kelas, kode kelas dan juga nama kelas. Di bawahnya identitas siswa berupa nama lengkap dan juga nama panggilan saja. Selanjutnya di sampingnya ini adalah poin kedisiplinan Ayah Bunda. Jadi mulai pekan depan Ayah Bunda sudah mengetahui update poin masing-masing Ananda seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya adalah informasi pekan, pekan keberapa, bulan apa, tahun 2025, seperti itu. Di bawahnya adalah tabel kegiatan siswa selama sepekan ke belakang.
Mulai rentang ini contoh nggak ya Bunda, rentang pekan tanggal 4 sampai 8 Agustus misalkan. Kemudian ada 12 kegiatan nggak ya Bunda. Kita baca satu persatu agar kita sama-sama waspada nggak ya Bunda dan bisa membina anak-anak semaksimal mungkin. Jadi ada 12 kegiatan rutin yang Ananda lakukan di sekolah yang mana 12-nya ini akan dipantau dari pagi sampai pulang ayah Bunda sekalian. Seperti apa? Yang pertama datang ke sekolah tepat waktu. Jika Ananda melakukannya, maka akan mendapatkan checklist seperti ini. Kemudian yang kedua, mengikuti doa awal pembelajaran dengan baik, yaitu tidak bermain, gitu, Bunda, tidak bercanda. Jadi meskipun apalagi kita orang Islam, gitu, ketika belajar di awal itu sangat penting, maka tidak ada yang bermain. Nah, maka syaratnya ikut doa awal pembelajaran dengan baik. Jika tidak melakukannya, maka Ananda akan mendapatkan silang atau ikon X seperti itu. Yang ketiga, sholat duha berjamaah, zikir dan berdoa dengan baik dan tertib. Begitu ya ya Bunda. Yang keempat, mengikuti pembelajaran akademik dengan baik. Jadi satu saja dari tiga sampai empat lima ya Bunda. Mapel akademik tidak baik, maka sudah kehilangan centangnya seperti itu. Kemudian yang kelima, ini saya geser dulu gambarnya ya Bunda. Nah, yang kelima, mengikuti pembelajaran tahsin dengan baik. Jadi ketika Ananda akademiknya oke, tahsinnya kok berbuat ulah, nanti pihak guru tahsin akan melaporkan kepada wali kelas untuk juga diberi keterangan silang begitu ayah bunda. Yang keenam, mengikuti pembelajaran tahfidz dengan baik. Jadi akademiknya dinilai, tahsin tahfidz dinilai, MPD juga dinilai enggak ya Bunda. Guru MPD juga akan melaporkan pada hari Rabu dan Kamis kegiatan Ananda seperti apa. Nah, ketika tidak ada MPD maka otomatis di kolom ini langsung centang seperti itu ya Bunda. Selanjutnya, melaksanakan ibadah siang. Ibadah siang ini satu paket ya Bunda. Satu saja Ananda tidak oke, tidak baik atau bermasalah, maka sudah kehilangan centangnya, yaitu berupa qobliyah zuhur, sholat zuhur berjamaah, kemudian ba'diyah zuhur, zikir dan juga doa setelah sholat dengan baik. Kemudian yang kesembilan, melakukan makan siang dengan baik sesuai aturan adab dan sopan santun. Karena Ananda, wali kelas sudah kami minta tolong ya Bunda untuk mendampingi Ananda makan siang. Sehingga makan siang juga dinilai kegiatannya. Apakah Ananda makan siangnya dengan baik, dengan tertib, dengan adab, sopan santun, sudah tangan kanan, sudah baca doa basmalah, sudah makan dengan tertib, tidak berserakan dan sebagainya. Seperti itu ayah benar sekalian. Ketika kok berantakan, disuruh nyapu, bersihkan nggak mau, maka otomatis kehilangan tanda silang centangnya. Yang ke-10, melaksanakan ibadah sore berupa qobliyah, asar, sholat asar berjamaah, zikir dan doa setelah asar dengan baik. Yang ke-11, berusaha menjaga akhlak karimah selama berada di sekolah. Kok hari itu, naudzubillah, anak kita berantem gaya bunda atau meso ke temannya, tidak sopan ke gurunya, juga kehilangan tanda centangnya. Yang ke-12, mengikuti doa akhir pembelajaran dengan baik dan pulang sekolah dengan rapi dan tertib. Oh, ini ada sedikit tipung ya bunda. Baik. Nah, itu ya Bunda, 12 kegiatan yang kami pantau mulai hari Senin sampai dengan Jumat dan kami laporkan kepada Ayah Bunda sekalian bagaimana progresnya. Adapun untuk ekon-ekonnya ketika melaksanakan poin tersebut maka Ananda akan mendapatkan centang, ketika tidak melaksanakan maka akan mendapatkan tanda silang. Ketika misalkan hari itu Ananda sakit maka mulai dari kolom 1 sampai kolom 12 akan dapat ikon termometer gitu kita ya Bunda. Artinya berarti sakit tidak masuk ke sekolahan seperti itu. Nah, ketika Ananda tidak masuk karena izin, mungkin acara keluarga, mungkin khitan dan sebagainya, maka pada hari tersebut akan mendapatkan ikon I atau izin. Nah, itu ya Bunda, Senin sampai dengan hari Jumat. Selanjutnya, di bawahnya juga kami akan memberikan jikalau ada informasi tambahan akan kami sisipkan di sini ya Bunda. Misalkan ini pekan ini kita kan ada kegiatan perayaan HUT RI yang mana hari Jumatnya Ananda pulang awal ya Bunda. Nah, selain kami kirimkan edarannya seperti kemarin melalui surat dari sekolah resmi dan seterusnya, itu tetap berjalan. Juga kami tambahkan sini ya Bunda sebagai reminder. Jadi misalkan ini contoh saja untuk pekan ini pada hari Rabu Ananda kelas 5 diharapkan membawa baju olahraga dan seterusnya. Jadi kami tuangkan di sini begitu enggak ya Bunda informasi tambahan yang terjadi baik di pekan tersebut, pekan Ayah Bunda menerima buku penghubung maupun 2 pekan kemudiannya. Yang jelas ini sebagai tambahan reminder kami begitu enggak ya Bunda. Nah, di bawahnya
wali kelas akan memberikan catatan wali kelas. Masing-masing ananda memiliki catatan khusus nggak ya Bunda sekalian? Sudah kami siapkan kolomnya di sini. Catatan masih. Oh ya, siap. Siap. Nah, jadi di sini ya Bunda sudah ada catatan pekanan wali kelas. Jadi dari Ananda si A sampai si Z seperti itu enggak ya Bunda. Itu akan kami munculkan di kolom catatan wali kelas. Kemudian adapun poin yang kedua ini adalah catatan umum untuk semuanya ya Bunda. Ini setiap pekan pasti ada terkait dimohon catatan wali murid diisi. Nanti Ayah Bunda minta tolong kerjasamanya Ayah Bunda ini diisi dan ditandatangani seperti itu Ayah Bunda. Ditandatangani sebelum dikembalikan ke ustadz ustazahnya. Yang mana Ayah Bunda setelah menerima buku ini hari Senin, harapan kami paling lambat pengumpulan adalah pada hari Rabu. Oke, lagi ya Bunda, paling lambat pengumpulannya pada hari Rabu karena hari Jumat kami sudah persiapan packaging kembali seperti itu. Nah, ini terkait buku penghubungnya nggih ya Bunda. Doakan kami semoga kegiatan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Insya Allah Senin depan Ayah Bunda sudah menerima buku penghubung dari sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kami buka sesi tanya jawab dulu enggak ya Bunda? Sebentar kami buka dulu Bunda. Pengaturan mute-nya. Baik Ayah Bunda, itu terkait buku penghubung. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan Ayah Bunda, monggo sudah kami persilakan untuk bisa meng-unmute nih Ayah Bunda. Monggo, barangkali masih ada yang mengganjal Bunda ya, silakan terkait buku penghubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda, monggo silakan. Untuk penghubung itu berarti kita menjawab pertanyaan yang sudah direview sama ustadzanya gitu kah? Untuk di kolom catatan ini Bunda. Ya, nggih. Oke, untuk catatannya ini Ayah Bunda lebih kepada feedbacknya Ayah Bunda mungkin kayak ucapan terima kasih kepada Ustaz Saza atau mungkin barangkali sama sepekan kok ada apa namanya hal yang mengganjal masukan untuk wali kelasnya itu juga bisa di sana ya Bunda. Mohon maaf nggih, terima kasih nggih Ustaz Sada. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh memberikan masukan bagaimana. Jadi timbal balik dari ayah bundanya begitu Bunda. Boleh ucapan terima kasih, boleh mungkin ada masukan untuk kedepannya bagaimana tuh bisa ya Bunda. Yang jelas ini acuan kami untuk mengetahui bahwasanya memang buku penghubungnya sudah dibaca oleh ayah atau bundanya seperti itu. Bagaimana Bunda? Oke, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama Bunda. Terus satu lagi Ustadz, untuk yang lupa untuk username-nya sama password-nya, nanti Oke, kita menghubungi yang tadi undangan tadi kan ya? boleh bisa Bunda. Bisa. Baik. Baik, saya sudah menghubungi tapi belum ada jawaban nanti ya. Oke, Oke. terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama Bunda. Ini HP-nya juga aktif di Zoom sih Bunda. Nanti kami minta tolong ke tim untuk membalas nggak ya Bunda terkait yang sudah WA. Ini HP-nya kami pinjam dulu untuk ikut Zoom juga. Baik, terima kasih ya Bunda. Kita lanjutkan dulu kalau begitu. Selanjutnya kita menuju ke kartu karakter siswa. Berarti saya kembali ke HP lagi supaya lebih mudah ini. Nah, ayah bunda sekalian, yang kedua adalah kartu karakter dulu nggih, supaya bersinambungan dengan buku penghubung ini. Jadi, kartu karakter adalah poin-poin yang juga ayah bunda isi, kurang lebih sama seperti buku penghubung ayah bunda. Hanya saja bedanya untuk kartu karakter ini adalah kegiatan yang orang tua isi di rumah seperti itu. Yang mana untuk pengisiannya di kami online gitu ya Bunda digital. Mungkin ini butuh waktu memang karena masih di awal, tapi bismillah ya Bunda kita pasti bisa insya Allah begitu nggih. Jadi monggo ya Bunda bisa dibuka sidik skoli muridnya lagi. Nah, terima kasih Ustazah sudah dibantu menjawab. Nah, oke Ayah Bunda sekalian. Jadi yang kedua, mulai hari ini Ayah Bunda kami minta tolong bantuan Ayah Bunda sekalian kerjasamanya
terkait kartu karakter yang ada di pojok kanan atas nih ya Bunda. Kehadiran, keuangan, surat izin, kartu karakter. Nah, jadi kartu karakter ini adalah buku penghubung dari rumah yang dilaporkan kepada guru-guru di sekolah. Seperti itu ya Bunda sekalian. Nah, untuk poin-poinnya sedikit lebih banyak ya Bunda, 15 poin saja. Oke, 15 poin saja yang diisi setiap harinya ya Bunda, Senin sampai dengan Ahad. Ya, seperti itu nggih. Sementara seperti itu, kami nanti akan terus mengevaluasi tapi ayah bunda sekalian. Tapi sementara kami butuh keaktifannya ayah bunda untuk mengisi 15 poin ini ayah bunda sekalian. Jadi, apa saja poin-poin itu? Yang pertama, sambil dibuka aplikasinya juga boleh ayah bunda, monggo. Yang pertama, bangun pagi maksimal pukul 4 pagi, membaca doa dan merapikan tempat tidur. Jadi Ananda tiga syarat nih ayah bunda. Bangunnya sebelum jam 4 pagi, baca doa setelah bangun pagi, dan merapikan tempat tidur. Kok bangun pagi tapi nggak merapikan tempat tidur sebelum berangkat ke sekolah? Jangan dicentang ya bunda. Nah jadi ini sistemnya dicentang. Ya ini wifi-nya sepertinya agak lemot nih ya bunda. Seharusnya kalau cepat dia atau saya pindah ke HP ya bunda. Itu ya bunda. Jadi setiap poin kolom dicentang ya bunda. Sholat subuh dan zikir pagi. Oh Ananda kok nggak sholat duhur? Naudzubillah misalkan, maka jangan dicentang. Tapi kalau sudah sholat duhur dan sudah sholat subuh dan juga sudah zikir pagi, monggo ya bunda dicentang. Ini insya Allah kalau sinyalnya lancar, cepat ayah bunda loadingnya. Ini berhubung lagi di kantor, gitu, jam istirahat, jadi banyak yang menggunakan wifi-nya seperti itu. Nah, jadi ada 15 poin ayah bunda. Bangun pagi sebelum jam 4, baca doa, rapatkan tempat tidur, sholat subuh dan zikir pagi, infak subuh, olahraga pagi, mandi pagi maksimal sebelum berangkat ke sekolah juga dilihat. Jadi infak subuh dilihat. Kok lupa infak subuh, maka nggak dicentang gitu nggak ya bunda. Olahraga pagi ya cukup push up barangkali atau peregangan itu cukup ayah bunda sekalian. Mandi pagi, kemudian sepulang sekolah apa ini membaca sepulang sekolah. Jadi sepulang sekolah Ananda membaca. Itu bebas ayah bunda, boleh berupa buku, boleh berupa pelajaran, jurnal, artikel, komik dan lain-lain. Intinya Ananda membaca. Begitu nggak ya bunda? Satu halaman gimana Ustaz? Boleh bunda, dianggap sudah membaca. Jadi kami ingin menumbuhkan jiwa ingin membacanya Ananda. Jadi membaca sepulang sekolah di ayah bunda, bukan sebelum sekolah tapi setelah sekolah. Kemudian baca Al-Quran juga. Ini minimal satu hari satu halaman sepulang sekolah boleh, sebelum sekolah juga boleh ayah bunda. Tapi untuk yang membacanya sepulang sekolah seperti itu. Nah kemudian yang kedelapan mandi sore maksimal sebelum masuk waktu maghrib. Jadi kalau mandi sorenya pada maghrib tidak ya bunda, itu kemalaman. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di musola atau masjid. Jadi ini implementasi dari programnya pemerintah ya Bunda terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bermasyarakat atau bersosialisasi. Nah, maka daripada itu kami menganjurkan Ananda untuk maghrib dan isyaknya dua sholat ini berjamaah di musola atau di masjid seperti itu ya Bunda. Jadi kalau berjamaahnya kok ya di rumah, maka tidak disentang ya Bunda. Selanjutnya, makan makanan bergizi dan mencuci peralatan makan sendiri. Ini ayah Bunda sekalian, kami juga ada program. Kami ingin memang menanamkan adab nyata kepada anak-anak. Ini kami mulai pekan-pekan ini ayah bunda untuk penanaman ilmunya kepada Ananda. Jadi minta tolong ya ayah bunda untuk peralatan makannya sendiri khususnya paling tidak itu biarkan Ananda kita yang mencucinya seperti itu. Makan malam saja minimal. Kemudian menyiapkan pelajaran untuk hari esok. Nah, ini juga disiapkannya malam hari ya Bunda. Menyiapkan pelajaran hari esok serta murojaah pelajaran dan hafalan. Sudah jam 9 malam waktunya tidur. Jadi kalau anak-anak kita tiduran jam 10 malam, mohon jangan dicentang ya Bunda. Waktunya tidur yaitu sebelumnya sikat gigi, cuci muka dan berwudu. Selanjutnya berdoa sebelum tidur. Selanjutnya minum 2 liter air putih dalam satu hari. Ini juga ke depan akan kami pantau ya Bunda. Jadi tumbler yang dibawakan dibekalkan orang tua dari rumah ke sekolah itu kami ke depan akan pantau supaya memang sebelum pulang sudah kosong tumblernya. Ataupun kalau tidak kosong itu adalah setelah pengisian
botolnya kosong, bukan karena tidak diminum sama sekali. Yang terakhir berusaha menjaga akhlak karimah selama berada di rumah. Nah, ini ayah bunda kartu karakter, monggo bisa diisi mulai hari ini nggih ayah bunda sekalian. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kami adalah penjemputan digital. Masih di aplikasi juga ya bunda sekalian. Penjemputan digital, monggo diklik bagian lainnya. Kemudian di bawah, di atasnya tahfidz dan tahsin, ada digital pick up. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ini mulai kita pakai nggih fiturnya digital pick up khususnya bagi ayah bunda kelas 1 karena penjemputannya lebih awal nggih ayah bunda. Nah, ini kami pengen coba. Jadi ya mohon izin ayah bunda kelas 1 menjadi percobaan kami seperti itu. Nanti monggo mulai hari ini ayah bunda ketika jemput di sekolah tidak perlu lagi mencari wali kelasnya, tetap atau apa namanya guru kami tetap ada yang piket ayah bunda, tapi mungkin bisa dicoba nggih fiturnya nggih ayah bunda. Jadi dicoba fiturnya supaya ayah bunda mengecek bagaimana sih sudah bisa atau belum soundnya. Kami sudah mengecek ayah bunda sekalian, tapi untuk pilot project kami kan tidak bisa nggih kami terapkan langsung ke 6 jenjang yang mana jumlah siswanya 417 siswa kurang lebih itu kan nanti takutnya malah bukan semakin cepat malah semakin molor begitu ya Bunda. Jadi sementara kami terapannya kepada kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Kelas 1 kapan? Kelas 1 itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Ayah Bunda monggo sudah bisa dipakai. Untuk kelas 2 dan 3 dipakainya satu hari saja pada hari Jumat ketika anak-anak kan pulangnya lebih awal gitu Bunda daripada kakak-kakaknya itu monggo bisa dipakai digital pick up-nya atau penjemputan digitalnya pada hari Jumat ketika menjemput karena soundnya suaranya sudah langsung masuk ke kelas Ananda masing-masing. Bagaimana caranya? Monggo diklik digital pick up-nya ya Bunda, kemudian diklik bagian dijemput sendiri oleh orang tua. Kemudian ayah Bunda tinggal pencet lanjutkan. Nah, apakah Anda yakin melakukan penjemputan? Pastikan saat ini Anda sudah berada di lokasi penjemputan atau berada di area sekolah. Jadi mengkliknya setelah ada di sekolah gitu enggak ya Bunda? Nah, ini kami matikan dulu untuk apa share screen-nya. Kita sama-sama simak enggak ya Bunda suara yang muncul seperti apa. Ini ada di mana dia? Baik, ini kita buka aplikasi Sidik administrasi enggak ya Bunda? Jadi nanti ketika sudah penjemputan akan kami aktifkan display scanner dan display monitornya seperti itu. Dan kami bisa saja lebih nyaman. Display scanner, display monitor. Start monitoring. Start monitoring. Oh, sudah ada yang mengklik ya, ya Bunda. Tapi kalau tadi belum diklik, dia tidak ada suaranya Bunda. Kita coba dengarkan G. Tadi sudah ada yang mencoba. Kita simak bersama-sama. Airio Al-Khalifi Beseli, 2A, Abu Bakar Ash-Shiddiq, sudah dijemput. Seperti itu G ya Bunda. Kita coba yang atasnya. Wenda Amira Nur Hafiza, 2 Ki Uthman bin Affan, sudah dijemput. Masya Allah. Ini saya coba nggih Bunda, Ayah pakai akun dummy sekolah yang tadi. Saya klik lanjutkan sekarang. Murid percobaan sedia. Kelas 6 percobaan. Sudah dijemput. Nah, begitu nggih ya Bunda suaranya. Nanti kalau sudah turun, nanti ada yang jadi petugas piket ke depan tidak standby di bawah atau standby di bawah sebagiannya standby di monitor begitu ya Bunda. Jadi nanti diklik misalkan ini
sudah dikonfirmasi menuju titik penjemputan seperti itu. Oke, begitu nggih Ayah Bunda terkait fitur-fitur kami yang kami ingin sosialisasikan. Mungkin untuk hari ini penjemputan digitalnya sudah boleh dipakai nggih Ayah Bunda yang kelas 1 khususnya. Untuk yang kelas 2 sampai dengan kelas 3 boleh dipakainya mungkin hari Jumat saja sementara seperti itu. Kalau nanti kami juga butuh orang standby di depan monitor. Itu Ayah Bunda yang dapat kami sampaikan terkait sosialisasi fitur Sidix pada pagi hari yang berbahagia ini. Mungkin dari Ayah Bunda ada pertanyaan, kami persilakan. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan Ayah Bunda barangkali ada yang mau ditanyakan. Untuk apa, jikalau HP-nya offline, bagaimana ya Ustazah? Ustadz? Untuk penjemputan gitu Bunda. Iya, betul. Ya, untuk penjemputan insya Allah tetap ada tim guru-guru kami yang piket juga ya Bunda. Jadi apa namanya? Kok misalkan ini orang tuanya lagi naik mobil, udah di mobil aja lah gitu kan. Nah tuh bisa pakai aplikasi begitu Bunda. Tapi kok HP-nya ketinggalan atau mungkin nggak connect sama internet itu tetap bisa menghubungi ke ustazah yang pegang mikrofon begitu ya Bunda. Tetap berjalan. Oke. Cuman untuk yang Terima hari ini kami minta bantuannya kelas 1 bisa dipakai nggih, Bunda aja sekalian seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih, Bunda monggo silakan. Ya, sama bertanya tadi soal buku penghubung deh. Eh, Nggih, untuk membaca Al-Quran itu kan satu lembar. nggih, Sedangkan anak saya itu kalau pulang sekolah kan sudah di tempat ngaji deh. nggih. Ati. Itu berarti harus dicentang apa ngaji lagi nih di rumah? Oh nggih, cukup Bunda kalau anandanya ada yang ikut TPQ itu cukup sudah terwakilkan begitu nggih. Tapi kok misalkan ini ada ananda kita yang tidak mengaji di TPQ, tidak ikut ngaji privat juga misalkan, maka harapan kami tetap ananda ada kegiatan membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau belum bisa baca Al-Qur'an Ustadz? Paling tidak dibaca jilid tasirnya itu sudah juga mewakili Ayah Bunda. Nggih, Oke, nggih. terima kasih. Nggih, sami-sami Bunda. Ada lagi Ayah Bunda? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda, monggo silakan. Ustadz izin bertanya, kalau untuk misalkan percobaan untuk penjemputan nih kelas 1, nah ini titik jemputnya apakah seperti biasa Ustadz langsung masuk dari gerbang sebelah kanan itu nunggu di depan kelas, lalu gunakan aplikasi gitu Ustadz, atau di luar gerbang? Oke, Bagaimana Ustadz? tetap seperti biasa Bunda. Jadi ayah Bunda masuk lewat jalan yang di samping itu, kemudian parkir kendaraan di halaman Al-Fatah, tetap seperti biasa. Hanya saja kalau biasanya ke ustazahnya, ustazah anak ini ya gitu, ini sudah bisa pakai aplikasi begitu ayah Bunda. Baik, terima kasih Oke, Ustadz. sami-sami Bunda. Jadi ayah bunda yang berubah hanya sistem pemanggilan saja gitu barangkali. Adapun terkait alurnya, lalu lintasnya, keluar masuknya tetap seperti biasanya saja. Nanti ke depan kok kita ada improvement kita akan sampaikan kembali. Tapi ini lebih kepada oh saya sudah ada HP sekarang mau nyoba deh itu bisa. Nah cuman harapan kami memang yang nyoba kelas 1 gitu Nggih. Nanti untuk yang kelas lainnya kami cek dulu, kami pantau dulu. Oh ternyata kalau satu jenjang cuman butuh 10 menit kok gitu. Kita bisa menambah lagi durasinya atau jenjang lainnya tuh baru kita tambah bertahap. Jadi khawatirnya begini aja Bunda, khawatirnya dengan sistem bukan semakin cepat malah semakin lama. Oleh karena itu untuk pengaplikasiannya kami bertahap perjenjang dulu seperti itu. Monggo yang lainnya ya Bunda jika ada yang mau bertanya lagi sebelum diakhiri. Insya Allah cukup nih sepertinya. Alhamdulillah, baik ayah bunda sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf ya ayah bunda apabila dalam penyampaian ada yang
kurang dipahami atau kurang berkenan. Selanjutnya kami akan kembali bagi ayah bunda yang lupa username dan juga passwordnya, monggo ayah bunda bisa menghubungi nomor sekolah. Itu nomor sekolah ayah bunda, monggo di save juga seperti itu. Atau juga bisa menghubungi TU kami atau Ustadz Mas'ud. Yang belum punya nomornya, ayah bunda bisa menghubungi wali kelas untuk meminta kontaknya Ustadz Mas'ud seperti itu. Dan kami ingatkan juga untuk selalu berhati-hati dalam penipuan, modus penipuan apapun itu. Jikalau ada yang menghubungi nomornya baru, nomornya asing, monggo ya bunda jangan sungkan untuk memastikan kembali, benar nggak ini dari Al-Fatah, benar nggak nomor rekeningnya nomor rekening Al-Fatah. Kami tidak pernah menggunakan nomor rekening pribadi nggak ya bunda sekalian, jadi nomor rekening kami adalah nomor rekeningnya yayasan seperti itu. Dan jangan pernah men-share informasi akun kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu dari kami ayah bunda, barangkali nanti di kemudian hari muncul pertanyaan juga monggo ayah bunda bisa tanya-tanya di nomor sekolah. Insya Allah demikian ya bunda sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Masya Allah ada 120 nggih, dikurang 2 admin. Alhamdulillah. Ini nanti kami upload ayah bunda untuk videonya sehingga monggo barangkali rekannya ada yang belum menyimak dengan full atau belum bisa hadir bisa menonton melalui siaran ulang kami di channel YouTube Al-Fatah. Mungkin demikian ayah bunda kita akhiri dan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.